Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, salah satunya adalah nikmat sehat. Ya, diberikan kepada kita sehingga kita sudah semestinya harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran materi sastra Arab di pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang macam-macam uslub khobar. Ya, di sini ada 3 macam uslub khobar. Yang pertama ada khobar ibtidai, kemudian yang kedua ada khobar tolabi, dan yang ketiga ada khobar ingkari. Ya, kapan kita menggunakan uslub khobar ibtidai? Yaitu ketika mukhatab atau lawan bicara kita tidak mengetahui tentang berita yang disampaikan oleh kita. Ya, maka berita yang kita sampaikan tidak membutuhkan penguat. Maka ketika kita menyampaikannya itu tidak membutuhkan penguat, atau dalam bahasa Arabnya adalah huruf taukid. Contohnya adalah abuka maridun. Ya, di sini tidak ada huruf taukidnya. Abuka maridun. Ayahmu sakit. Ya, karena kondisi lawan bicara kita itu tidak mengetahui bahwasanya ayahnya sakit. Sehingga ketika kita mengatakan abuka maridun itu sudah cukup. Ayahmu sakit. Nah, berbeda ketika mukhatab atau lawan bicara kita ragu-ragu dengan berita yang kita sampaikan. Apakah kita menyampaikan berita yang benar ataukah kita menyampaikan berita yang dusta, ya, sangkaan dari orang yang mendengarkan. Maka di sini perlu adanya penguat berita. Maka di sini ada huruf taukid, ya, 1 huruf taukid. Ini yang disebut dengan khobar tolabi, yaitu ketika mukhatab lawan bicara ragu-ragu dengan berita yang disampaikan oleh pembawa beritanya. Artinya lawan bicara itu bingung dengan beritanya, apakah benar ataukah tidak benar, apakah orang yang mengabarkannya itu adalah orang yang jujur atau dia adalah orang yang dusta. Sehingga yang menyampaikan berita itu sebaiknya menggunakan apa? Penguat berita, yaitu dengan huruf taukid. Contohnya adalah innaka najihun. Sesungguhnya kamu sukses. Nah, di sini kalau ada kata-kata inna, sesungguhnya, maka lawan bicara kita menjadi apa? Menjadi tidak ragu lagi karena ada huruf taukidnya. Kemudian ada kalanya yang ketiga di sini yaitu khobar ingkari. Kapan kita menggunakan uslub khobar ingkari? Yaitu ketika mukhatab atau lawan bicara kita mengingkari kebenaran dari berita yang kita sampaikan. Ada suatu berita, kita akan menyampaikan berita, tetapi orang yang menerima berita itu mengingkari berita yang kita sampaikan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyampaikan beritanya itu dengan penguat, ya, penguat berita. Maka di sini karena mengingkari berita yang kita sampaikan, kita harus menggunakan penguat yang lebih daripada 1 penguat. Contohnya di sini laqad nazal matar. Sungguh-sungguh hujan turun. Ya. Tadinya nggak percaya, orang yang mendengar ini tidak percaya kalau hujan itu turun. Tapi kita gunakan 2 penguat di sini, laqad. Sehingga yang tadinya mengingkari itu bisa apa? Itu bisa percaya, tidak lagi mengingkarinya. Laqad nazal matar. Itu maksud daripada uslub. Ya, ada uslub ibtidai, uslub khobar tolabi, dan uslub khobar ingkari. Kemudian insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan a'raduhu, tujuan-tujuannya. Ya, di sini ada tujuan-tujuannya ketika kita menggunakan uslub khobarnya. Ya. Hina tatahaddatsu bi khabarin minal akhbar aw tarwi haditsah aw qissah fa innaka taqsidu
qardan muayyanan. Ketika kamu membicarakan atau menceritakan suatu kabar atau meriwayatkan sebuah cerita atau sebuah kisah, maka tentunya kamu memiliki maksud tertentu ya dari ceritamu ataupun dari kisah yang kamu bawakan. Wa kadzalika ma tadrusuhu ibarah 'anil akhbar yuqsadu biha qaradun muayyan. Sebagaimana yang kamu pelajari juga itu ada istilah-istilah yang dimaksudkan di situ ada tujuan, ya, tujuan tertentu ketika menyampaikan berita. Famada hadzal ghard? Apa itu tujuannya? Disebutkan yang pertama di sini, ta'ammalil akhbar allati ishtamala 'alaiha an-nassu tulahid anna al-mutakallim yuridu an yufida as-sami' aw al-mukhatab bima yajhaluhu 'anid dunya. Ta'ammalil akhbar. Perhatikan berita allati ishtamala 'alaiha an-nassu yang disampaikan dalam teksnya, tulahid annal mutakallim, maka bisa diperhatikan bahwasanya al-mutakallim, orang yang menyampaikan, yaitu Ali bin Abi Thalib, yuridu ayyufid as-sami', dia ingin memberikan faidah kepada si pendengar awil mukhatab atau orang yang diajak bicaranya, bima yajhaluhu 'anid dunya, terhadap apa yang tidak diketahuinya ya dari orang yang mendengarkan atau orang yang diajak bicaranya, yang mereka tidak tahu 'anid dunya, tentang dunia, sehingga di sini Ali mengabarkan tentang dunia. Wa hadzal ghardu yusamma faidatul khabar. Maka tujuan ini disebut dengan faidatul khabar. Ya, kita artikan faidatul khabar dengan faidatul khabar saja. Nah, ini sebutannya daripada tujuan menyampaikan kabar adalah faidatul khabar. Mengapa demikian? Li'anna al-mutakallim yaqsidu an yufida al-mukhatab bil hukmi alladhi tadammanul khabar. Wa la'allak adrakta al-ghard min al-akhbar allati yashtamil 'alaiha kullu darsin tadrusuh. Ya, dikarenakan al-mutakallim, orang yang menyampaikan berita ini, memaksudkan agar orang yang lawan bicaranya atau pendengarnya itu bisa memahami, ya, bisa memahami apa yang disampaikan dari berita itu. Itu intinya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang kedua. Ya. Apa tujuan yang kedua? Wa qad yulqi al-mutakallim khabaran min al-akhbar wa laysa gharaduhu ay yukhbira as-sami' aw al-mukhatab bima istamala alaihi al-khabar bin faidah. Li'anna dhalika ma'lumun 'inda sami' qabla an ya'lamahu al-mutakallim. Di sini ada ya seorang mutakallim, dia penyampai berita ya dari suatu berita, walaysa gharaduhu ay yakhbira as-sami' bil mukhatab bima istamala 'alal khabar min faidah. Ketika menyampaikan beritanya, ya si mutakallim tadi ketika dia menyampaikan beritanya, maka tidak ada perbedaan ketika dia menyampaikan berita atau ketika dia tidak menyampaikan beritanya. Karena apa? Al-mukhatab ataupun as-sami' itu maklum. Ya, dikarenakan si pendengar tadi atau orang yang diajak bicaranya tadi itu sudah mengetahui ya sebelum diberitahu oleh mutakallim, sebelum diberitahu beritanya oleh yang membawa berita. Jadi walaupun si mutakallim ini membawakan berita, ya, membawakan berita, tapi beritanya itu ya hanya sebagai faidah saja. Karena apa? Karena yang namanya as-sami', pendengar itu, dan al-mukhatab, dan lawan bicaranya sudah mengetahui beritanya. Maka tujuannya hanya apa? Yang penting memberikan kabar saja, ya. Ya, yang penting memberikan kabar saja. Maka di sini tujuannya disebut dengan yusamma hadil ghardu lazimul faidah. Ya, disebut dengan lazimul faidah.
yaitu memberitahukan kepada mukhatab bahwa mutakallim, orang yang mau berita itu, dia mengetahui suatu hukumnya. Tetapi si mukhatab atau as-sami' yang mendengarkan maupun yang diajak bicara itu sebenarnya pun sudah tahu ya kabar yang diberitakan oleh mutakallim. Ya, inilah wahadani huma al-ghurdani raisani min al-ilqa'il khabar. Ini dia dua tujuan pokok daripada menyampaikan berita. Yang pertama, menyampaikan berita memang agar si pendengar atau lawan bicara kita benar-benar tahu kabarnya atau tahu beritanya. Tetapi yang kedua hanya sebatas faedah saja. Karena apa? Karena pendengar maupun lawan bicaranya itu sudah maklum, mereka sudah mengetahui berita yang disampaikan oleh si pembawa berita. Tapi di sini ada tiga. Ya, yang ketiga di sini selain dua yang pokok, yang ketiga di sini ada tujuannya lainnya. Qad yulqal khabar li aghrad balaghiyah ukhra di sini. Terkadang berita yang disampaikannya memiliki tujuan yang lain. Tufhama min siyakil kalam, ya, dari kata-kata yang disampaikannya. Yang pertama di sini ada al-fakhru. Al-fakhru. Al-fakhru di sini apa? Menyampaikan berita untuk menunjukkan kebanggaan. Contohnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana afsahul arab baida anni min Quraisy. Artinya saya orang yang paling fasih berbahasa Arab. Selain itu saya juga berasal dari keturunan orang-orang Quraisy. Kemudian wa qaulihi alaihi salatu wasalam, dan perkataannya juga di sini sabda Nabi, anan nabiyyu la kadhib. Aku adalah nabi yang la kadhib, tidak berdusta. Ana ibnu Abdul Muthalib, dan saya adalah anak dari Abdul Muthalib. Ini maksudnya cucu dari Abdul Muthalib. Di sini al-muhim yang pertama adalah al-fahr, sebuah kebanggaan. Kemudian yang kedua ada idharud dha'fi wal ajzi, untuk menampakkan kelemahan. Ya, qaulihi ta'ala ala lisanin Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahanul 'adhamu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Dia adalah Nabi Zakaria mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbi, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ya, ini menunjukkan apa? Kelemahan. Ya, tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Yasifu Zakaria alaihissalam halahu. Ya, Nabi Zakaria alaihissalam dia mensifati halahu, keadaannya. Yadhiru dha'fahu wa ajizahu ba'da an kabira. Ya, dia merasa lemah setelah dia sudah tua. Ya. Kemudian yang berikutnya ada al-istirham wal isti'taf. Ya, ada al-istirham. Apa itu al-istirham? Yaitu menyampaikan berita untuk memohon kasih sayang. Wal isti'taf, belas kasihan. Ya, contohnya adalah ini fakirun ila afillahi wa ghufrani. Aku sangat mengharapkan ampunan dan maghfirah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya al-hassu ala sa'i wal istihad, kaqali Samuel ibn Adiyah. Falaisa sawa'un alimun wa jahul. Ya, di sini adalah anjuran untuk bersungguh-sungguh, ya, seperti perkataan Samuel bin Adiyah di sini, falaisa sawa'un alimun wa jahul. Tidaklah sama orang yang berilmu dan orang yang bodoh atau orang yang tidak tahu. Ya, karena tidak sama maka kita harus bersungguh-sungguh. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Jangan sampai menjadi orang yang bodoh sehingga kita harus belajar, tapi ketika sudah belajar jangan sampai kita merasa pintar. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya kita selalu terus-menerus dan bersungguh-sungguh di dalam belajar.
Kemudian yang terakhir ada idharu tasahhur ala syai'in mahbubin. Ya, tasahhur di sini adalah menyampaikan berita, menunjukkan penyesalan, ya. Menampakkan penyesalan atas sesuatu yang mahbub, yang dicintainya. Seperti qauluhu ta'ala, firman Allah, inni wada'tuha unsa. Inni wada'tuha unsa. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Ini maksudnya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan. Di sini ada penyesalan, ya, menunjukkan penyesalan, tapi sesuatu yang dicintainya. Menyesal tetapi ya memang sesuatu yang harus tetap dicintainya. Ini maksudnya. Dan ini adalah beberapa tujuan daripada uslub khobar. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami semua, ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menjelaskan maupun memaknai apa yang terdapat dalam kitab. Ya, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.